Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu cuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer, dan jika keluar rumah kamu harus selalu memakai masker dan jaga jarak. Oke, pada pertemuan hari ini seperti biasa ya, kita belajar kimia. Dan jangan bosan-bosannya untuk selalu belajar ya nak ya, karena kamu pada masa pandemi ini harus mandiri belajarnya ya. Belajar tentang penentuan perubahan entalpi atau kalorimeter. Kamu bisa lihat ini di halaman 61 bukunya ya, buku paket kimianya. Oke, halaman 63. Oke, pertama ini materinya perubahan entalpi. Perhitungannya ini nanti ada 3 jenis, ada kalorimeter, ada hukum Hess ya, nanti ada lagi energi ikatan. Nah, hari ini kita fokus membahas tentang kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Kalorimeter adalah alat untuk mengukur jumlah kalori reaksi yang diserap atau dilepaskan dalam reaksi kimia. Nah, ini contoh dari kalorimeter air atau sederhana. Ini biasanya ada di lab ya. Ini contohnya. Ya, kalau bisa lihat gambarnya. Nah, kemudian ada lagi jenis kalorimeter yang lain, yaitu kalorimeter BOM. Ini contohnya. Ya, itu dia lebih kompleks dibandingkan dengan kalorimeter air. Nah, rumus kalor ini ada untuk Ki air. Ki air itu untuk kalorimetri sederhana ya. Rumusnya M kali C kali delta T. M itu adalah massa air. C itu adalah kalor jenis air. Ya, delta T itu adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Nanti rumusnya T2 dikurang T1 ya, suhu yang naik dikurang suhu yang awalnya, suhu yang kedua kurang suhu yang awalnya ya. Ingat nilai kalau jenis itu nilainya selalu 4,184 Joule per gram derajat Celcius, atau disingkat bisa jadi 4,2 ya. Oke, rumus untuk kalor BOM ya, itu rumusnya nggak M kali C delta T lagi, tapi C besar itu adalah kapasitas kalor dikali delta T. Delta T-nya itu tadi T2 kurang T1 ya. Nah, untuk kalori sederhana itu Ki reaksi sama dengan minus Ki air tambah Ki BOM ya. Jadi hasilnya negatif pasti nilai Ki. Kemudian untuk kalori sederhananya ini tadi Ki reaksi ya. Kalau jika tidak ada kalorimetri BOM ya, maka Ki reaksi itu nilainya sama dengan minus Ki larutan. Oke, kita masuk ke soal biar lebih paham ya. Sini ada 3 contoh soal. Ini halaman 63 nomor 1. Ini akan kita jawab sama-sama ya. Ibu kasih tahu caranya. Ditanya itu sejumlah 466 gram air dipanaskan dari suhu 8,5 derajat Celcius sampai 74,6 derajat Celcius. Hitunglah kalornya. Pertama, dibuat dulu diketahuinya, ditanya baru penyelesaiannya atau cara jawabnya. Diketahuinya M massa airnya itu sebanyak 466, berarti 466 gram gitu ya. Kemudian C-nya, kalor jenisnya nilainya 4,184 ya, Joule gram derajat Celcius, Joule per gram derajat Celcius. Oke, delta T-nya berarti perubahan suhunya. Suhunya kan awalnya 8,5 sampai 74,6. Berarti suhu yang kedua itu nilai 74,6 dikurang suhu yang pertama 8,5. Itu sama dengan, kita cari berarti 0,1 ya. 6 kurang 5 kan 1 tuh. Oke, 74 kurang 8 berarti 6 ya. 6, 66,1. 66,1. Oke, derajat Celcius. Ditanya Ki-nya, kalornya berapa? Maka Ki sama dengan M air dikali C dikali delta T. Copy delta T. Sehingga Q sama dengan M airnya tadi berapa? M airnya itu 466
dikali C-nya itu 4,184 dikali 66,1 ya, sehingga diketahui Q sama dengan, kita kalikan kalkulator ya, 466 dikali 4,184 dikali 66,1 hasilnya 128.870 berapa tadi? 78 ya. Ini kan dalam joule ya. Kita hitung dalam bentuk kilojoule, berarti dibagi 1000 nih. Dibagi 1000 sehingga hasilnya 128,878 kilojoule. Atau digenapin yang di buku 129 ya. Oke, paham ya Nak ya? Selanjutnya nomor 4, slide nomor 4, halaman 63 nomor 2, itu diketahui volumenya 2 liter, berarti sini 2L. 4,2 nih ya, digenapin ya C-nya ya. Kemudian delta T-nya, suhunya 65 dikurangi 20, 65 kurang 20, 45 ya. Oke, rho-nya massa jenisnya. Nah, rho-nya di sini, katanya massa jenis airnya 1 gram per mili ya, berarti 1 G per ml. Oke, tanya Q-nya sama. Jadi penyelesaiannya di sini. Pertama-tama kita cari dulu nilai masanya, kan nggak tahu massa nih, karena rumusnya dari Q itu kan sama dengan M kali J kali delta T, ya kan, kali delta T, sehingga Q-nya itu, M-nya itu harus cari dulu, dimana rumus M, rho sama dengan M per V ya, rho yang ini, itu cara nyarinya massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume, sehingga kalau cari massa sama dengan rho dikali volume, rho dikali volume, rho dikali volumenya. Rho-nya berapa? Rho-nya tadi nilainya 1 dikali volumenya air 2 liter, harus ubah ke mili, berarti 2000 mili, sehingga hasilnya 2000 gram. Oke, berarti sini M-nya 2000 gram dikali C-nya 4,2 dikali 45, hasilnya sekitar 378.000 di joule. Kalau ubah ke kilojoule berarti bagi 1000, hasilnya 378 kilojoule. Seperti itu ya Nak ya, bisa paham ya. Selanjutnya contoh soal yang di halaman 65 ya. Sebanyak 200 mg CH4 dalam kalorimetri bom berisi 250 ml air. Suhu 25 menjadi 35, berarti dapat naikkan suhu ya. Dan diketahui kapasitas kalornya 75 Joule per Celsius dan kalor jenisnya 4,2 Joule per gram derajat Celsius. Berapa perubahan entalpi atau delta H pembakaran CH4? Jika diketahui massa jenis air sama dengan 1 gram per mili. Nah, ini berarti kamu nyari Q reaksinya dulu, baru kamu cari perubahan entalpinya, delta H-nya. Ya, ini agak ribet ini. Jadi coba diperhatikan sama-sama ya, Nak ya. Lihat sama-sama. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Massa CH4-nya itu 200 mg. Berarti kalau diubah ke gram, 200 dibagi 1000, 0,2 gram. Ya. Kemudian volumenya itu 250 mili. 50 mili ini nggak usah diubah ya. C-nya, kalor jenisnya 4,2. Kemudian kapasitas kalornya 75. Delta T-nya berarti perubahannya T2 kurang T1, 35 kurang 25, 10 ya. 10 Celsius. Massa jenis airnya 1 gram per mili. Oke, tanya delta H pembakarannya ya dari CH4 atau nama lainnya metana. Nah, kita cari dulu nih nanti Ki reaksinya dari mana? Dari Ki air ditambah Ki bom ya, karena kan ada 2 jenis tadi ya. Berdasarkan rumus ada
yang kalorimeter sederhana sama yang mumnya. Yang untuk Q air cari dulu M airnya. M airnya nggak diketahui, yang ada volumenya. Makanya masukkan ke rumus yang tadi, rho sama dengan M per V. Berarti rho sama dengan M sama dengan rho dikali V. Rho dikali V dikali V. Rho-nya berapa? 1 gram per mili dikali 250. Sehingga masanya juga sama dengan 250. Oke, ini Bu. 250. Itu sama dengan 250 gram juga. Gitu ya maksudnya ya. Oke, kecilin aja. Oke, 250 gram. Dapatlah M airnya 250 gram. Kita masukkan 250 dikali C kalau jenisnya 4,2. Delta T-nya tadi kita cari 10 ya. Hasilnya sama dengan 250 kali 4,2 kali 10. Berarti 2.500 dikali 4,2 ya. Dihapus 2.500 dikali 4,2. 4,2. Hasilnya itu 10.500. 10.500. Ini satuannya joule ya. Kita buat ke joule dulu, nanti baru ke kilojoule-nya. Nah, ini kapasitas kalor dikali delta T, kibungnya ya. Kapasitas kalornya itu 75 nilainya. 75 dikali delta T-nya sama tadi 10. Berarti 750 ya. 750 joule. Nah, baru berdasarkan rumus kita jumlahkan. Q reaksi sama dengan minus Q air tambah Q bung. Q airnya tadi 10.500 ditambah 750 ya, hasilnya 11.250. Ini joule, ubah ke kilojoule, berarti dibagi 1000 sama dengan minus, sorry ya, ada minusnya enak ya, minus 11,25 kilojoule. Oke, ini kecilin aja. Oke, udah sampai sini, baru kamu masukkan. Kita kan tadi mencari delta H ya, atau perubahan entalpi pembakaran. Nah, rumus pembakaran itu, entalpi pembakaran itu Q dibagi N. Q-nya itu adalah kalornya, kalor reaksi, dibagi N-nya, molnya, mol si CH4 yang dibakar tadi, metana yang dibakar tadi. Nah, mencari mol dulu kita di sini. Mol itu rumusnya apa? Gram dibagi mR. Kelas 10 udah ya. Gram dibagi mR. Nah, gramnya CH4 tadi ketahui 200 mg atau 0,2 gram ya. mR CH4 yang belum diketahui nih. mR-nya perhitungannya kita lihat di SPU. Kan C itu AR-nya 12, H itu AR-nya 1. Berarti 1 kali 12 ditambah 4 kali 1. Hasilnya 16. Sehingga di sini gramnya itu 0,2 dibagi 16 atau 2 dibagi 160 ya. Ya, supaya nggak ada koma-komanya. Berarti 1/80. Ya, 1 dibagi 80. 2 bagi 8 sekitar berapa tuh? Bilang aja lah ya, 2 bagi 160. 2 dibagi 160. Hasilnya 0,0125. 0,0125 mol. Oke, masukkan ke rumus. Delta H sama dengan Q dibagi N. Q-nya berapa tadi? Minus 11,25 dibagi 0,0125. Oke, kita buat sini. Langsung aja ya.
11,25 dibagi 0,00125. 900 ya, sehingga diketahui delta-nya sama dengan minus 900 kJ per mol. Nah, di buku kan ada minusnya, silakan ditambahin minusnya ya nak ya, karena delta K itu biasanya itu lagi pembakaran itu nilainya pasti negatif. Oke, selanjutnya itu kamu ada tugas latihan ya. Kerjakan soal halaman 79 nomor 5 dan halaman 139 nomor 19 dari buku paket kimia. Nah, untuk anak-anak ibu mohon sekali kamu itu agar rajin belajar, agar rajin mengerjakan tugas. Karena jika kamu males-malesan, itu yang rugi itu diri kamu sendiri ya nak ya, bukan ibu atau yang lainnya. Ibu itu sangat-sangat prihatin sih sebenarnya untuk kita saat ini ya, karena kamu tuh belajarnya tuh juga kurang gitu, mengerjakan tugasnya juga males kadang-kadang ya kan, sambil rebahan gitu. Nah, mulai hari ini ya dan selanjutnya ibu harap kamu itu memotivasi diri kamu sendiri untuk selalu rajin belajar, karena yang bisa merubah diri kamu ya diri kamu sendiri gitu. Sekian pertemuan dari hari ini. Jika ada yang kurang jelas silakan WA pribadi ibu atau chat Teams pribadi ibu. Oke, ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.